من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa pagi ini. Tetap semangat, selalu semangat. Harus selalu Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya ibu-ibu. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan materi yang berjudul Meraih Hidup Berkah. Kita terkadang pinginnya semua yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan ya ibu-ibu. Iya, insya Allah Bapak Ustadz pada pagi hari ini akan memberikan penjelasan tentang tema kita meraih hidup berkah. Marilah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita simak tentang materi pada pagi hari ini, meraih hidup berkah bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'dah. Jamaah semua dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keberkahan, ridho dan karunia sehat afiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membahas bagaimana cara meraih hidup berkah. Banyak hal kita lakukan untuk meraih berkah. Berbagai macam doa kita mohonkan pada Allah untuk memperoleh berkah. Kalau bahasa santrinya barokah. Kalau bahasa orang Madura berokah. Kalau orang Jawa berkat. Banyak doa yang kita mohonkan pada Allah untuk memperoleh berkah. Doa mau makan. Apal Bu ya? Banget kali ini ya. Banget. Dan mungkin satu-satunya doa di antara doa yang manjur doa ini. Iya. Selesai doa langsung Makan.
Doa itu Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fima rozaqtana, dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Jadi pengennya kita, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum berkah. Kemudian saat kita hadir di acara akad nikah atau acara resepsi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah juga berkah. Apal Bu, doa kalau akad nikah? Enggak. Ya Allah. Udah pernah mendakan belum? Sering. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, semoga Engkau karuniakan berkah kepada engkau pengantin saat lagi senang, dan juga Engkau karuniakan berkah saat lagi bermasalah. Wong orang rumah tangga itu ya pilihannya cuma dua ya. Kalau nggak suka ya duka, kalau nggak susah ya senang. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah tetap menyatukan dalam kebaikan dan intinya berkah. Kemudian alhamdulillah, doa yang ibu-ibu seakan-akan jadi lagu wajib saat masuk bulan Rajab. Biasanya ibu-ibu majelis taklim kan Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balina Ramadana fir lana dunubana. Itu doa yang kita mohon kepada Allah, barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan ke kami di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban yang akan datang, dan panjangkan umurku, pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan. Minta berkah. Kadang kita punya usaha, punya tempat usaha, juga pengennya berkah, maka enggak sedikit tempat usaha yang memakai nama berkah. Toko material punya Koh Pahong namanya berkah abadi, hidup berkah. Semuanya pengen berkah. Ketika kita mengucap salam dalam redaksi yang utuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. juga intinya berkah. Lah, lalu keberkahan seperti apa yang kita harapkan itu? Kok mau makan mintanya berkah, bulan Rajab mintanya berkah, hadir ke acara nganten berkah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama, beliau mengatakan berkah itu adalah kullu ma yazidukum fi ta'atillahi ta'ala. Kondisi apapun yang menyebabkan kita menjadi lebih taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu ya diwujudkan dengan ibadah waktunya bagus, sholatnya, ngajinya, puasanya bagus. Taat kepada Allah itu juga diwujudkan dengan ibadah yang ghairu mahdhah alias hablum minan nas. Kita bertetangga, kita bersosialisasi, kita bermasyarakat bagus. Saat kondisi apapun kok kita jadi lebih bagus, itulah yang disebut dengan berkah atau barokah. Harapan kita lagi sehat ya berkah, lagi sakit ya berkah, lagi banyak duit pengennya ya berkah, banyak duit ya rajin ngajinya, lagi kurang duit ya tetap ngaji. Ini namanya berkah. Karena di masyarakat kita itu masih banyak yang kurang tepat dalam memaknai berkah. Seakan-akan berkah itu kalau banyak duit, karirnya bagus, sehat, anaknya pinter-pinter, seakan-akan berkah itu ukurannya cuma itu, padahal tidak. Untuk lebih lanjut, insya Allah setelah yang lewat berikut ini, monggo silakan Bunda. Kita jeda dulu ya Bapak Ustaz. Baik pemirsa Simple TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Yuk.
Yang pertama siapa yang pertama? Maul. Siapa? Yang Saya satunya? Pak Ustaz. Oh. Meterantar Pak Ustaz gimana? Jangan gemeteran. Jangan mikir di sini biar nggak gemeteran. Tes. Halo. Iya, tar dulu. Tar dulu. Disuruh tar dulu. Ntar kan disuruh sama. Nanti jangan lupa gimmicknya nunjuk gitu. Tunjuk tangan Saya seperti Pak. nama. Saya mau nanya. Bu Suri kan nanti nanya, siapa yang mau nanya saya. Iya. Kalau tulisan ini Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. enggak disut maksudnya. Oh saya mukanya. Iya, mukanya doang. Iya, yang cantik gitu. Nama saya tidak. Ntar lupa lagi Pak Ustaz. Kak dong sama. Ya. Yuk, siap. Terima kasih pemirsa Sinfo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Iya, tetap semangat ya ibu-ibu ya. Tetap semangat. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak Ustadz ya. Iya, ibu-ibu kalau ada yang pertanyaan yang ingin bertanya, insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Saya Pak Ustadz mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lania dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana ukuran kalau seseorang hidupnya berkah? Tolong diperjelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Nanti insya Allah akan dijawab langsung. Kurang, diulang ya. Suaranya hilang-hilang. Ini kenapa mic-nya? Halo, halo. Suaranya enggak masuk. Halo. Cek, cek. Baterainya, Aduh. Nyala. baterainya masih dua. Apa kejauhan? Enggak ya? Enggak. Tapi emang saya ngomong enggak kedengeran suaranya. Coba lagi. Halo, halo, halo. Yuk, bismillah. Dari awal. Dari awal. Dari awal. Dari awal. Assalamualaikum. Gua iklan enggak? Terima kasih pemirsa Sinfo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Iya, masih semangat ya ibu-ibu ya. Semangat terus. Iya. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Insya Allah kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Iya, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lantiah Pak Ustadz dari Muslimat Al-Muhajirin. Saya mau bertanya, bagaimana kalau seseorang itu hidupnya berkah? Tolong diperjelaskan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, nanti insya Allah akan dijawab oleh Bapak Ustadz. Siapa lagi ibu yang ingin bertanya silakan. Iya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas dari Perumahan Villa Kota Indah. Saya mau bertanya Pak Ustaz,
bagaimana cara agar kita memperoleh hidup yang berkah? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Monggo Bapak Ustadz dijawab. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana kalau orang itu hidupnya penuh Berkah. dengan berkah? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara agar hidup kita berkah? Sebetulnya dua pertanyaan ini hampir mirip, hampir sama. Bagaimana orang itu hidupnya berkah? Tadi saya sudah sedikit singgung bahwa terkadang kita itu masih kurang tepat memaknai berkah itu tadi. Seakan-akan berkah itu ukurannya kalau dia banyak duit, sehingga sering orang bilang, wah enak ya hidup kamu berkah, wong hartamu berlimpah, usahamu di mana-mana. Enggak. Ukuran berkah itu tidak selamanya dengan duit yang melimpah. Ukuran berkah juga tidak selamanya dengan badan yang selalu sehat. Kalau orang atau berkah kok ukurannya selalu sehat, maka Fir'aun itu hidupnya paling berkah. Dalam catatan sejarah, Fir'aun itu nggak pernah sakit. Makanya kalau ibu-ibu jamaah sini kok ada yang nggak pernah sakit, saya nggak bilang begitu. Takutnya ada DNA keturunan. Lah, ukuran berkah itu juga tidak selalu dikaitkan dengan karir yang bagus, pendidikan formal yang bagus, tidak. Wong nyatanya banyak orang-orang yang dekat dengan Allah justru malah ekonominya gak bagus. Di masyarakat kita kan banyak ya, orang ibadahnya tekun malah usahanya gagal mulu. Sama-sama ngelamar kerja, malah temennya yang nendem mulu keterima, yang ini malah enggak. Lah, tadi saya udah singgung sedikit di awal bahwa ukuran berkah itu kalau diri kita ini menjadi pribadi yang lebih baik, itu yang disebut dengan berkah. Atau dengan bahasa lain, kalau dalam diri kita ini ada rasa tenang, adem. Kalau orang Jawa bilang gak kemrungsung, itu tanda bahwa kehidupan kita ini berkah. Ada orang saat lagi duitnya banyak, usahanya lancar, malah pikirannya kacau, malam nggak bisa tidur. Padahal ruangan kamarnya AC, pakai spring bed termahal, nggak bisa tidur. Sementara satu sisi ada orang yang, mohon maaf, tidak merendahkan profesi ini. Kita sering lihat kadang tukang becak yang di pinggir jalan malah tidurnya angker. Jadi entah apa sebabnya, kan karena dipengaruhi pikiran juga kan. Nah, maka berkah itu tidak selalu ada dalam kekayaan, tidak selalu ada dalam kesehatan, bisa jadi ada di kondisi sebaliknya. Asalkan kita ini menjadi pribadi yang lebih baik, itulah berkah. Contoh kecil saja, kita ketika akan makan, doanya minta berkah. Makanan itu berkah dan tidak bisa dilihat nanti setelah makan. Umpama jam 11 nanti selesai ibu jalani tugas hari-hari, makan jam 11. Habis makan, mandi, sholat duhurnya semangat, berangkat ngaji semangat, berarti makanannya berkah. Lah kalau habis makan kok malah azan duhur gak kedengeran, panggilan ngaji gak kedengeran, tugas terbengkalai, itu tanda makanannya tidak berkah. Maka gampangnya setiap kita berubah jadi lebih baik, itulah berkah. Monggo lanjut Bunda. Baik, istirahat dulu Bapak Ustadz. Baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Lanjut langsung. Ini baru satu. Ngejar-ngejar jam. Mas 3 puyeng. Ayo
Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio. Tetap masih ada di sini di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah sesi 1 dan 2 sudah terlewati. Kita ada di penghujung acara. Insya Allah nanti Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri bersama Suri Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Simpo TV dimanapun berada. Sebagai penutup tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu wilayah, entah itu satu perumahan, satu kelurahan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara Indonesia. Yang pertama aman, menguatkan keimanannya. Kemudian wattaqau, ketakwaannya. Ketakwaan dalam arti diwujudkan dengan perbuatan. Ia jalani perintah Allah semaksimal mungkin, sekuat tenaga, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah juga sama dengan sekuat tenaga. Janji Allah, lafatahna, maka kami akan bukakan alaihim, untuk mereka orang-orang yang iman, orang-orang yang takwa. Walaupun secara zahir mungkin kehidupannya kayaknya, dalam tanda kutip kayaknya, secara zahir ekonominya kekurangan kayaknya, tetapi asal ia imannya bagus, takwanya bagus, maka Allah akan membukakan untuk mereka barakatin. Memakai lafaz jamak barokat. Kalau barokah itu satu keberkahan, tapi ini memakai bentuk jamak barokat. Berbagai macam keberkahan. Keberkahan umurnya, keberkahan keluarganya, keberkahan rumahnya, keberkahan ma'isyahnya, ma'isyah ekonominya. Dengan catatan tadi amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dari langit dan dari bumi semua dibuka oleh Allah untuk orang yang amanu wattaqaw. Tapi walakin kadzdzab, banyakkan orang itu mengingkari. Nikmatnya banyak, tapi kalau ditanya masih suka capcek. Gimana usahanya? Capcek. Gimana anak-anaknya? Pesantren udah lama, baca Quran belum bisa. Nah iya, itu kan namanya mengingkari karunia Allah. Masih syukur anaknya mau belajar, masih syukur anaknya mau ngaji. Masalah bisa dan enggak itu kan urusan nomor 37. Tapi kalau walakin kadzabu, orang-orang itu banyak yang mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Keberkahan itu akan tertarik kembali. Keberkahan, ketenangan dalam hati, kesemangatan dalam ibadah, itu akan ditarik oleh Allah bagi orang-orang yang mengingkari macam-macam. Kalau ayat yang syukur kan ibu pada apa? La in syakartum. Kalau orang syukur macam-macam ditambah keberkahannya, ya ditambah macam-macam. Tapi kalau kufur, wes ingat. Dalam makalah lain, Ibnu Athaillah mengatakan orang yang tidak mau bersyukur maka sama seperti nikmat itu pengen dicabut oleh Allah. Orang yang nggak mau syukur. Maka untuk mendatangkan keberkahan itu kita syukuri karunia Allah dengan amanu
wattaqau. Dengan kita perkuat keimanan kita, dengan kita perkuat ketakwaan kita. Takwa itu tidak selalu diartikan dengan sholat, puasa, ngaji, enggak. Ibu di rumah sami'na wa ata'na kepada suami, ibu perhatian dengan anak, perhatian dengan lingkungan. Kok banyak sampah nih, saya sapu. Ini masuk bagian daripada ketakwaan itu sendiri. Jadi jangan selalu diartikan bahwa takwa itu orang yang ke masjid, belum tentu. Oh, memang dia numpang tidur ngadem di masjid. Itu berkah. Jadi berkah itu ukurannya adalah diri kita sendiri. Gak bisa buat ukur orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo ganti kostum. Warna apa? Ntar aja buat yang sesi kedua, sesi ke ini kan 1, 2, 3, 4 baru ganti, sama 5, 6 ntar baru ganti. Dia nanya ganti. Baru aja dulu. Mau aja udah ntar yang sesi ke itu kan sesi kedua. Awal lagi ini lagi gitu. Ini sesi kedua. Iya pertanyaan. Ya makanya kan 1, 2 ini, 3, 4 1 yang 5, 6 baru kita ganti. Gak usah ganti ya. Nanti aja sesi ketiga aja ya. Sesi ketiga aja baru ganti. Saya kan nanya. Walima. 2 episode aja ya. Dan hubungannya 2 episode aja. Iya jadi pas 3 ya. Tapi duduknya gimana? Ya kan kalau yang nanya di depan nanti. Dia harus makannya duduknya posisinya beda-beda. Ayo kita tukeran posisi. Kunci kamu ketemu. Terus gimana? Kayaknya di jok itu. Ya kamu orang kemana-mana gak bawa kunci. Ayo gantian yang di belakang ke depan, yang di depan ke belakang. Ganti sisi 3 aja ya. Iya, ntar yang ketiga yang keempat. Ya kabur. Orang mau dipoto kabur. Foto. Ayo, ini dia kan mau ini. Ayo foto di mana itu? Ini Di sini. Di mana? Di mana sih? Dia itu tadi belum selfie, dia telat. Tukang selfie. Ayo. Kameranya dia kan jahat. Jahat dia. Yang jelek jadi cantik. Ini lah. Jangan jadi orang. Tapi di TikTok. Nah, ini kapan gantinya? Ntar aja yang belakang ini 2 kali aja. Mana aku? Ini ke sini kok. Berdiri. Ke sini. Nah, ini HP orang ini. Gambarnya rubuh. Lagi live ini masih on ini saya. Biarin lihat. Ganti kostum. Biarin Pak Ustadz aja yang disuting kalau lagi break biarin. Nanti ada yang kenalan dong sama Pak Ustadznya gitu. Komennya. Sampai Pak Ustadz jalan ganti baju. Ganti baju. Itu sana.
kena semua. Kan dia laki-laki. Ganti. Tapis. Ya. Mana sih orang-orangnya? Oh ini yang kena kalian. Mana sih nggak kelihatan? Enggak, silo buat Silo. Azan. Rekaman ada buat di TV ya. Oh iya. Enggak warna hitam bajunya. Iya, tadi. Pertanyaan kedua siapa? Aku. Aku sesi pertama. Aku pertama nanya pertama. Pertanyaannya masih ada. Udah habis. Ini punya siapa? Udah mama aku udah dikopo itu. Lah, aku kok nggak masih ada nggak? Mau lagi Ini nggak? Pencet apa enggak ini? Pakai timer sih. di pangku 25 mama udah Belum kena semua nih. Mana saya? Oh, bukan ininya. Pakai itu harusnya cuman itu harus sudah ada. Kalau pakai tongkat. Kalau tangan masuk. Tongkat sama dia buat lab dia. Tongkat juga Bu kalau nggak pakai timer nggak bisa. Iya kalau mencet. Sini aku haus. Enggak, aku loh nonton terus. Masaknya dari depan gitu masaknya. Nah, dari depan sini. Oh, ini loh. Ayo semuanya ngumpul Bu buat kenangan. Sini, pada ngumpul ayo. Ngumpul dulu. Sini, ngumpul. Mau tahlilan ini. Ayo Ibu, Bu. Ayo Bu Suri. Bu Suri siapa? Dia mau Suri ngadep sana dulu. Oh berarti yang dua, ya yang tiga. Enggak ada kan? Kena nggak? Oh kena nggak? Bagus tahu persendirian nama. Kemarin editornya siapa namanya lupa. Iya kan? Iya emang dia. Kena enggak Budi? Itu HP siapa? Budi ya? Kak, ngopat. Emang HP-nya jahat? Kamera jahat. Apa saya? Mas mau kenalan katanya Mas, kalau Mas ini namanya siapa? Mas Galuh. Iya, satunya ada di sini. Indra kalau yang satunya. Satunya Mas siapa? Satunya Mas siapa? Itu yang perempuan siapa? Katanya masih bujangan. Tuh yang punya anak gadis boleh dijodohin katanya. Ya. Bukan kayak Salman Khan. Apa serokan? Bulan. Pertanyaan anakku mana? Hah? Oh di sini ada. Tadi aku udah pesan. Iya biar ini. Ini lagi ya. Cek. Enggak apa-apa. Capek banget tanya. Udah ada. Iya. Iya ini episode 2 ini. Sesi 4, pertanyaan nomor 2. Sesi 4. Biar kelihatan banyak. Rangkep-rangkepin. Ini rangkep-rangkepin. Ntar untuk maju loh lurusan ini loh biasanya. Sini berapa? Apa? Mundur ke sana sih. Apa itu? Yang mana? Biar kelihatan banget di depan dari Udah lagi. Belum 25. Enggak ada banyak.
dia punya Pevita mana? Wamin bawa komen. Orang gila ya remotan ya. Jangan-jangan dipegang anak-anak ya. Syutingnya mau foto-fotonya Enggak ya. Tahu Pak Ustaz. Fotonya udah dari tadi ya. Kan nunggu Pak Ustaz ganti kostum. Daripada mubazir waktunya. Ya, wis. Halo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan untuk kita bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Yuk! Bagaimana Bapak Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semangat ya Bapak Ustadz, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semangat ya ibu-ibu. Walaupun pagi-pagi kita selalu direpotkan dengan kesibukan kita, tapi alhamdulillah di pagi hari ini kita tetap bisa duduk bersama bersilaturahmi ya ibu-ibu ya. Iya, alhamdulillah. Dan semoga pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz, Bapak Guru kita akan menjelaskan tentang materi dengan tema disiplin dalam Islam. Agama kita ini agama Islam, tapi kadang-kadang kita belum tentu bisa berdisiplin. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Guru kita, Bapak Ustadz kita akan menjelaskan tentang disiplin dalam Islam. Baik pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang tema pada pagi hari ini, yaitu disiplin dalam Islam bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Simpo TV dan juga jamaah, semoga kita selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi ini disiplin. Berat ya. Disiplin itu sesuatu yang sangat berat. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Beliau menulis satu buku atau satu kitab namanya Majmu' Ar-Rasail. Dalam kitab itu beliau mengatakan ada beberapa karakter seorang muslim yang baik. Di antaranya adalah munazzamun fi kulli syai', atau dalam redaksi lain munazzamun fi syu'un, disiplin dalam setiap pekerjaannya.
Ada satu makalah yang disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Makalah ini mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhu al-batil bin nidham. Bahwa kebaikan yang tidak dijalankan dengan disiplin maka akan terkalahkan dengan kejahatan yang dikerjakan dengan disiplin dan teratur. Apapun kebaikan yang kita lakukan, tapi kalau kita kerjakan semau-mau kita, kalau bahasa orang Betawi semau gue, kalau nek jarene wong Jawa saenake udele dhewe, sakarepe dhewe, maka kebaikan itu tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, apapun itu. Nah, dalam hal kedisiplinan ini, kita umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, harus jujur bahwa dalam hal ini kita kalah dengan umat lain, kita kalah dengan bangsa lain. Contoh kecil, Indonesia ini ada istilah jam karet. Ya, jam karet. Janji jam 7 mulai jam 8. Ya sama loh. Semuanya kita harus jujur dan akui bahwa kita umat Islam Indonesia kalau dalam hal ini kalah dengan umat lain. Ayatnya tadi udah Qorikah bacakan, wal asri, demi masa, demi waktu. Dalam Quran Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri, wal duha, wal laili, wal nahari, dan masih banyak yang lain. Seakan-akan Allah itu mengingatkan, manusia, jangan buang-buang waktu. Betapa pentingnya itu waktu. Maka tadi yang di ayat dibacakan, wal asri innal insana lafi khusr. Ingat, banyak orang itu yang nyesel, yang rugi dengan berjalannya waktu. Coba kalau tahu begini, saya dulu belajar ngajinya rajin, tapi ngomongnya itu udah tua. Dulu coba waktu anak-anak gitu kalau disuruh ngaji ngeles mulu. Disiplin ini kita yang harus akui bahwa kita ini tertinggal jauh dengan umat lain, dengan bangsa lain. Padahal agama Islam kita, tema yang disampaikan oleh host kita kan Islam dan disiplin. Islam itu kalau kita kaji secara lebih mendalam, ajaran dalam Islam itu muaranya mengajarkan disiplin. Contoh kecil tadi dalam ayat wal asri, demi waktu, itu seakan-akan disiplinlah dalam hal waktu. Kita ini dikasih oleh Allah, kesempatan oleh Allah dengan waktu yang sama, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Tapi ada orang yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang mau bilang goblok gak enak. Iya. Padahal kesempatannya sama loh ya, kesempatannya sama. Hanya saja kadang kita ini ada orang yang pintar memanfaatkan waktu, ada yang tidak bisa memanage waktu. Orang yang bisa memanage waktu dengan baik, disiplin dalam waktunya, insya Allah orang-orang ini yang akan sukses. Dalam makalah lagi yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang begini, al waktu kasayf fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kau tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, ibarat kita megang pisau, megang pedang, maka kita akan terluka dengan pedang dan pisau itu. Begitupun waktu. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, siap-siap nyesal. Maka dalam hadis yang panjang kan igtanim khonsan qabla khonsin, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Itu kan intinya memanage waktu. Jangan sampai kita nyesel. Lah apakah sekarang kita ini termasuk orang yang terlambat? Sebetulnya ya kalau dibilang iya ya iya. Setengah terlambat, tapi sebetulnya tidak ada kata terlambat. Asal masih kita mau melakukan waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja, waktunya jalani tugas di rumah. Ada kesempatan main TikTok ya wis main lah. Wong kita butuh hiburan kok ya.
Tapi ingat, waktu itu diatur sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Monggo dilanjut Bunda. Baik, kita istirahat dulu ya Bapak Ustadz. Baik, pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngopi yuk. Lanjut. Yang tanya. Hampir belum. Sama siapa Bu? Nggak tahu. Iya, yang punya TikTok, yang punya YouTube. Ininya nih pindahin. Itu keren sini. Jangan udah biarin sini aja. Maksudnya orangnya. Tuh, sini geseran dikit. Nah, buhar. Dapat pertanyaan. Terakhir. Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah, ada di studio, masih di sini di acara Ngopi Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, masih tetap semangat ya Ibu ya. Semangat ya, harus semangat terus. Untuk sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang ingin bertanya ke Bapak Ustadz tentang tema pada pagi hari ini boleh silakan. Silakan ibu-ibu, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz kita. Baik, siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Iya, silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Filama Kota Indah. Mau bertanya Pak Ustadz, apa arti disiplin dalam Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti insya Allah dijawab langsung ya Bu sama Bapak Ustadz. Siapa lagi Ibu yang ingin bertanya? Silahkan, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Keisha dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Baik. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara melatih kita agar bisa menjadi Muslim yang disiplin? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, para pemirsa Simpo dan jamaah semua yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, apa arti disiplin dalam Islam? Kalau ditanya tentang arti disiplin dalam Islam, ya sangat penting sekali. Bahkan muara dari ajaran agama kita ini mengajarkan disiplin. Rukun Islam 5. Benar 5 ya? Nggak ada penambahan kan? Ya tetap 5. Biar gunung meleduk juga tetap 5. Pertama, syahadat. Syahadat itu mengajarkan disiplin pola pikir. Sekali la ilaha illallah sampai mati ya la ilaha illallah. Sekarang banyak pikiran-pikiran nyeleneh, pikiran-pikiran aneh. Apalagi mungkin ibu yang hobi nonton di media sosial. Banyak orang-orang yang berpikiran, kalau orang Jawa bilang pikirannya mulai jelek. Dari kecil nyantri, gede-gede, tua-tua, kadang malah aneh pikirannya. Yang kedua, sholat. Sholat itu mengajarkan disiplin waktu. Ayat Qur'annya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya waktunya udah ditentukan.
dan semua waktu sholat tidak ada yang mengganggu aktivitas kita. Subuh jamnya udah kita bangun, zuhur jamnya istirahat kerja, asar jamnya mulai istirahat, maghrib isya udah di rumah. Tapi bagi orang yang males, subuh belum bangun, zuhur sibuk, asar belum kelar, maghrib di perjalanan, isya kecapean, nggak jadi sholat. Yang ketiga, zakat. Zakat puasa yang ketiga. Zakat mengajarkan disiplin mengatur keuangan. Zakat dulu, puasa dulu, terserah, pokoknya yang penting benar berlima aja. Zakat mengajarkan disiplin keuangan. Kita memanage keuangan ini kalah dengan orang lain. Kita itu kalau punya duit, bagaimana caranya duit itu hari ini habis. Makanya kalau habis gajian langsung mall rame, itu onlinean rame. Giliran tanggal jauh gajian pakai koyo. Yang keempat, puasa mengajarkan disiplin pola makan. Artinya menjaga disiplin kesehatan. Karena pola kesehatan kita ini banyak dipengaruhi pola makan. Kita makan itu yang penting nuruti selera, asal selera ya nambah. Padahal kadang itu mengganggu kesehatan. Haji mengajarkan disiplin segalanya. Maka untuk melatih itu, pertanyaan kedua, kadang yang namanya latihan harus dipaksa dulu. Nanti kalau udah terbiasa, misalnya Ibu pimpinan majelis taklim ngumumin hari ini kita ngaji jam 1. Paksain datang jam 1, belum ada orang, biarin. Nah, paksain. Nanti kalau dibiasain, kok di masjid belum ada yang halo-halo ya, rebahan-rebahan gak jadi. Melatih disiplin itu awalnya harus dipaksa. Saudara-saudara kita yang ada di militer, mereka pada disiplin kan awalnya dipaksa. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah sama. Di mana saja awalnya harus dipaksa. Ya kayak ibu dulu misalnya dikawinin sama bapaknya, kan dulu awalnya ada yang dipaksa ya. Lama-lama punya anak 4. Dipaksa. Melatih disiplin harus dipaksa awalnya, lama-lama insya Allah terbiasa. Monggo lanjut. Baik, kita istirahat dulu ya Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Insya Allah nanti Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema pada pagi hari ini, yaitu disiplin dalam Islam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa Simpo TV dimanapun berada, sebagai penghujung dari perjumpaan kita kali ini, yaitu disiplin. Bahwa di luar sana agama kita ini banyak dipandang sebelah mata, dianggap agama yang terbelakang, karena memang dari kita umatnya. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, beliau bilang begini, al-Islam mahjubun bil muslim, bahwa nama baik Islam ini yang merusak orang Islam itu sendiri. Sesuatu itu akan cepat rusaknya kalau dirusak dari dalam. Rumah itu akan lebih mudah dihancurkan kalau dari dalam. Rumah tangga juga sama, akan cepat rusak kalau dirusak dari dalam. Islam juga sama. Islam ini dipandang sebelah mata oleh bangsa lain dalam dari berbagai sisi, karena salah satunya diantaranya ajaran Islam yang mulia tidak diterapkan oleh umat Islam.
Islam dari rukun Islam yang 5 mengajarkan disiplin, tapi kita umat Islam jauh dari kata disiplin. Dari pakai macam urusan kita ini sesuatu yang kita sepakati, kita rapat kadang sampai otot-ototan rapat. Begitu tok jadi, yuk bareng-bareng dilanggar juga sama orang yang bikin undang-undang. Kadang ada bercandaan, undang-undang dibikinkan untuk dilanggar, kesepakatan dibikinkan untuk diingkari. Ini Indonesia yang kadang memang kita sendiri yang membuat Indonesia ini terbelakang, dan juga umat Islam yang dipandang sebelah mata. Nah, untuk mengubah itu, mengubah image itu kita rubah. Kalau sesuatu kita sepakati jam 1, ya udah. Walaupun mungkin yang lain enggak, kita datang jam 1. Suatu saat orang-orang akan ikut. Seandainya sampai kita enggak ada kok orang belum ikut, kita akan dikenal sebagai orang yang disiplin. Ibu itu luar biasa, disiplin. Kalau memang jam 1, jam 1. Kalau memang iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Kadang ini kita terkadang sering menggunakan nama Allah untuk pengingkaran kita. Bu datang ya, insya Allah. Insya Allahnya enggak jelas. Insya Allah iya, insya Allah enggak, insya Allahnya enggak jelas. Bu nanti diundang di rumah Ibu Fulan jam 2, insya Allah kayaknya iya, mantap. Giliran setengah 3 belum datang, jam 3 giliran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun datang, muncul habis. Ya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, terutama kita ini yang masih harus dibenahi adalah masalah kedisiplinan. Kita mulai dari diri kita, dari yang kecil-kecil aja. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Kalau kita mengajarkan kedisiplinan, tentu kita yang mencontohkan dulu. Begitu ada adzan maghrib, kita pengen yang anak datang ke masjid, ke musola, ya kita ya iya. Begitu ada adzan maghrib, kalau perlu sebelum maghrib HP matiin, taruh di kardus, bawa ke konter. Enggak, yes pokoknya kita komitmen. Kalau memang jam segini, ya udah HP matiin. Habis maghrib biar anak mau belajar, mau ngaji, ibunya jangan megang HP. Anaknya suruh ngaji, suruh belajar, emaknya. Hai guys. Aduh. Gimana anak mau disiplin? Lah, Islam ini, Indonesia ini yang mewarnai adalah kita. Kalau kita bisa memulai dari lingkup yang terkecil dari keluarga kita tentang kedisiplinan, insya Allah akan melebar dan meluas, Tapi kalau kita sendiri Allah bodo amat, yang lain makin hancur. Dalam satu ayat Allah sampaikan sebagai penutup, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu sangat cinta orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang mereka berbaris rapi seakan bangunan yang tersusun dengan baik. Ini kan secara tidak langsung mengajarkan disiplin. Anak kita di sekolah, di pesantren, di asrama-asrama, mereka diajarkan disiplin. Giliran di rumah melihat maknya amburadul, balik lagi amburadul. Maka kita awali dari yang terkecil, semoga menjadi keluarga-keluarga yang menciptakan kedisiplinan. Astaghfirullahaladzim, maqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah
juga ya. Iya, itu hampir-hampir umur. Kerudung mah di sini aja ngapain mau kemana? Ganti kerudung apa kemana? Ya udah pakai. Kalau aku kan ini kan pink gayanya. Iya, salah gua. Berarti gini. Lo pakai sekian, lo gelas lo, dia mau gelas lo. Anu tuh pakai. Ini berapa? Maksudnya berapa lanceng kan? Dia bisa jadi apa gitu. Isi 3. Berarti yang 5 lah. 50-an ya berarti ya. 60 ya. Ya. Nggak beli susunya berapa kaleng kan? Di pinggir bertanya. Susu itu apa? Susu manis atau susu campur aja? Jadi satu resep satu tempat. Susu manis aja. Susu manis aja. Hah? Susu manis. Itu lagi gula berarti. Maksudnya susu manis dan udah manis. Oh, udah boleh gula. Ada yang bantu, tinggal nambah. Yang pakai stop. Stop. Ya kebetulan anak dulu yang demen nonton TV, anak bocahnya nggak ada. Sampai semua ya bisa. Kemarin pulang saya tanya, boleh nggak? Nggak usah apa? Ya udah. Saya di rumah juga nonton TV. Oh, kan yang pegawai TV aja di rumah nggak punya TV. Saya nggak tahu. Kan kalau salah nanya disut lagi pakai. Nyoting doang berarti nyoting doang. Kan kalau salah nanya disut lagi. Saya dengerin tadi pagi juga. Ya, aku kan nggak nonton TV. Sampai pekerjaanku tertunda. Tapi di YouTube ada simpulnya ada kah? Ada. Di YouTube. Mamin, Hah? di YouTube ada kah? Di YouTube ya saya yang nyuting itu. Oh gitu. Amin dong. Punya studio sendiri. Nggak perlu bayar karyawan jadi Iya, kameramen. jangan lu berdiri sendiri kameranya. Nah ini juga dong. Satu episode satu Nggak banyak. nanya ini. Ini suaranya nggak Dia pakai ini. Enggak, di orang nggak makan. Misalkan di pojok kan. Itu kan orang itu kan. Pakai masih jauh-jauh. Saya kan nggak pakai. Di situ yang lihat orang yang jaga. Kan dari tadi bawa pakai gini ya. Kalau kayak biar gue kayak kemarin lupa jadi nggak bawa peniting.
banget itunya hitam ada variasiannya aja putih ada merah hitam polos ya udah Bu Dina di situ, Bu Dina. Biarin aja. Yang penting agak jauhan. Iya. bukan dulu itu tulangnya Biar kelihatan. itu kan yang di sini kan yang di belakang apa saja kalau di sini nggak Ih, mau semua. kan bangsa udah keluar kan saya kalau beli baju dikasih bros gitu iya saya kalau beli baju dikasih bros dari sononya udah dipasang harusnya kan ditaruh di sininya jadi brosnya buat taruh di sini Protes aja nih. dia yang ngakhir itu sih nanya teman saya. pas nanya pada nanya sesi 3 Kemudian lu nanya. Iya. Bagus aja. Bagus aja. Orang apa aja sebenarnya nggak mau nih. Itu lah nih. Aku di belakang. dia juga baca Ya kan harga baru. Anak baru. intan kakak syuting Anak baru setelah. Anak baru ketuaan. Anak baru setelah. Gara-gara ini nggak goreng saya jadinya. Libur makanya kan nyariin udah. iya seminggu sekali Iya udah dah libur dulu. Kemarin aku satu SD jauh. Bu Amin tuh yang berapa? Pertama. Kemarin saya masih sama Bu aku juga baru ini. Kan kemarin Amira lesnya hari Kamis. Aku ganti hari Selasa jadi saya bisa di Halo, cek. kita mau jadi foto ya. Mati di mana-mana. Kayak mana dia? orang mau Pak Ustadz kenapa kak Pak Ustadz di foto. Itu Pak Ustadz aja juga kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita semua untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Pagi berbahagia ini. Bahagia, semangat ya Bapak Ustadz. Harus semangat terus. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Ibu. Semangat. Walaupun kita selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pagi, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama Bapak Guru kita. Dan semoga pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema yaitu bahagia dunia dan akhirat. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan ya Bapak Ustadz ya. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang materi kita yaitu bahagia dunia akhirat. Baiklah pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan tentang bahagia dunia akhirat bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Jamaah semua yang dimuliakan Allah dan juga segenap pemirsa Simpo TV dimanapun berada, pagi ini kita akan ngaji tentang bahagia dunia akhirat. Kalau dulu ada lagu Pacar Dunia, ini dambaan kita semua. Pengennya dunia bahagia, akhirat bahagia. Bahkan dulu zaman saya sekolah itu kalau disuruh moto, nulis moto gitu kan. Muda poya-poya, tua kaya raya, istri cantik jelita, mantri masuk. Enak banget Iya. Enak banget. Di ayat yang qoriah tadi dibacakan dan doa hafalan kita, doa andalan kita, doa gacuan kita, ya. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. hafal ya. Apal. Padahal itu Al-Baqarah ayat 200 sekian loh. Wah, apal ya, ayat 1 aja sampai 5 belum tentu apal. Doa ini begitu masyhur. Doa ibarat obat mas, segala obat penyakit. Dibaca lagi seneng yo pantes, dibaca lagi susah yo pantes. Dalam doa ini ada 3 permohonan kita, yaitu Rabbana, ya Tuhan kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya, kehidupan sekarang di dunia, hasanah, bahagia. Dan juga nanti wafil akhirati, di akhirat nanti juga hasanah, bahagia. Apakah hanya itu? Ya enggak. Permintaan yang ketiga, waqina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Lah bahagia dunia akhirat itu yang bagaimana? Ada satu hadis, walaupun hadis ini disinyalir sanadnya dhaif, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang menandakan orang itu bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan,
orang yang punya pasangan hidup yang soleh. Kalau yang perempuan, kalau laki-laki ya tentu punya istri yang ibu-ibu insya Allah semuanya solehah. Amin. Kalau di sini, insya Allah. orang yang punya pasangan hidup soleh dan solehah itu bahagia dunia akhirat. Soleh itu artinya al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Saleh atau solihah itu artinya orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Ibadahnya tekun, kerjanya rajin. Soleh cuman sujud sholat tekun tapi kerja malas, bukan soleh namanya. Atau sebaliknya, kerjanya getol, sholatnya enggak, ya bukan soleh namanya. Maka harapan dambaan kita semua, pasangan hidup kita itu ya soleh atau kalau saya jangan soleh, kalau soleh. Yang pertama, yang kedua, wa auladuhu abraran, putra putrinya yang baik-baik. Kayak putra putri Nabiullah Ibrahim, wong ditawarin mau disembelih aja siap Pak. Anak Nabi Ibrahim, insya Allah anak kita ya. Kalau neng pilihin ke warung siap Mak. Jangan Pak tanggung nih Mak. Syuting baru dapat sepotong nih Pak. Kemudian yang ketiga, wa khulafa'uhu shalihin. Ia tinggal disekelilingi oleh orang-orang yang baik, temannya orang-orang baik. Ia tinggal kebetulan ia di tempat yang membantu ia menjadi tambah baik. Wis itu bahagia dunia akhirat. Punya tetangga orang baik, kita di lingkungan kita orang-orang baik. Baik dari sisi ibadah pada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia. Yang keempat, wa ayyakula rizquhu fi baladihi. Ia mencari rezekinya gak repot-repot. Kalau perlu ya rezekinya ada di rumah. Ya sekarang alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi ya online. Tapi yang ngasihin duit jangan habisin duit. Ya punya pasangan hidup solehah, anak-anak pinter-pinter baik-baik, lingkungan baik, rezekinya baik. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Monggo dilanjut Bunda. Baik, istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Katanya sama Pak Ustadz udah biasa. Iya, aku nggak tahu kalau disuntik. Nggak deg-degan. Bu, belum kalau iya ya benar ya. Iya. Nomor 2 kan? Iya. Ini nomor 1 ya. Siap. Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, masih semangat ibu-ibu? Semangat ya, harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Baik ibu-ibu yang ingin bertanya nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Siapa ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Iya silakan, sebutkan namanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumi dari Villa Mahkota, dari pengajian Al-Muhajirin. Mau bertanya Bapak Ustadz, apa saja yang kita lakukan untuk memperoleh dunia dan akhirat? Terima kasih, semoga jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijawab nanti ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan siapa yang ingin bertanya lagi? Iya, silakan Ibu. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suprapti dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Villa Mahkota Indah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah kebahagiaan dunia itu berpengaruh
Mohon penjelasannya. Terima kasih. Siap. Insya Allah langsung dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz dijawab pertanyaan dari para jamaah sekalian. Iya. Sampai enggak salam Kita nunggu. Baik, pertanyaan pertama, apa aja yang kita lakukan biar bahagia dunia akhirat? Apakah kebahagiaan dunia berpengaruh dengan kebahagiaan akhirat? Ya, apakah kebahagiaan dunia akan terus berlanjut berpengaruh ke kebahagiaan akhirat? Yang pertama, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka untuk memperoleh bahagia, kita harus pinter-pinternya memanage hati kita, yaitu dengan dua hal kalau di dunia ya, yaitu syukur dan sabar. Problem hidup itu solusinya aslinya cuma dua. Lagi banyak duit, syukur. Nggak punya duit, sabar. Kan itu ya. Lagi sehat, syukur. Lagi sakit, sabar. Ya kan intinya itu ya. Lah kalau dibalik, wah repot. Mohon maaf ya. Kita ini yang diciptakan oleh Allah punya fisik beda-beda. Ada yang oversize, kelebihan. Nggak usah berpikir, coba kalau sebadan saya kurus. Yang kurus nggak usah berpikir, coba badan saya gemuk. Nggak usah. Terus pokoknya terima. Kalau dikasih badan kok agak lebih, alhamdulillah. Biar nggak punya duit, orang nyangkanya banyak duit. Anti bahagia Bu. Yang mohon maaf, yang badannya kok ngepres, alhamdulillah. Kalau bikin seragam yang lain 3 meter, saya setengah meter dengan cukup. Setengah meter. Bahagia. Kita itu nggak usah membayangkan apa yang dimiliki oleh orang. Kalau sekedar membayangkan ya monggo lah, untuk memotivasi kita, memacu kita. Tapi nggak usah terlalu coba saya kayak itu. Nggak akan bahagia selamanya. Bahagia itu adalah ya tadi, kalau nggak sabar yo syukur. Udah cuma dua itu bahagianya dunia. Lah apakah terus nanti berlanjut di akhirat? Ya iya, wong doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah kalau akhirat itu kan tentu tiketnya kita raih dengan ibadah yang mahdhah, yang langsung pada Allah, yang ghairu mahdhah. Nah maka kebahagiaan itu kita berusaha kita dapatkan di tempat atau di saat kita melakukan kebaikan, biar kebahagiaan ini terus berlanjut sampai ke akhir. Usahakan ketika kita lagi berbuat baik ada bahagia di sini. Ketika ibu datang ke majelis taklim itu kira-kira ada bahagia kan? Bahagia. Berarti insya Allah lanjut ke sana. Ketika ibu menjalani tugas sehari-hari di rumah, itu ada rasa bahagia apa bener? Bahagia. Nah, insya Allah nanti berlanjut ke sana. Tapi kalau lagi bosok, lagi nyuci, takutnya yang ibu jalani capek-capek itu nggak ada pahalanya, sia-sia. Maka setiap pekerjaan yang kita jalani ada rasa bahagia di sini, itu yang akan kebahagiaan itu berlanjut sampai ke akhir. Orang itu kadang banyak yang mencari bahagia di tempat-tempat maksiat. Itu karena mereka nggak menemukan bahagia di tempat taat. Mereka akan datang ke tempat dugem untuk nyari bahagia karena mungkin mereka di masjid nggak menemukan bahagia. Di masjid itu kesannya serem, angker, hanya untuk 70 tahun ke atas. Sehingga kalau ada bocah kecil masuk, wah wes, mereka nggak bahagia. Usahakan sebahagia dimanapun yang menyebabkan kita taat, bahagia. Insya Allah bahagia itu akan nyambung dunia dan akhirat. Insya Allah. Monggo dilanjut. Istirahat dulu ya Bapak Ustaz. Baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
sini di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita bermanfaat untuk kita sehari-hari. Dan nanti di penghujung acara akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz dari tema bahagia dunia akhirat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk meraih bahagia dunia, meraih bahagia akhirat yang merupakan itu dambaan semuanya. Orang itu kadang dibela-belain keluar duit banyak, pergi ke tempat yang tak jauh, itu untuk nyari bahagia. Nah, kalau memang diperlukan, nggak ada larangan dalam agama kita. Tetapi alangkah baiknya kalau bahagianya hati ini kita dapatkan atau kita peroleh di tempat-tempat yang berpotensi untuk mendatangkan pahala. Jangan sampai kita untuk bahagia saja harus syaratnya punya rumah lantai 6. Lantainya yang 6, bukan. Cuma 6 doang akhirnya berarti tanah. Nah, masa harus bahagia nunggu punya mobil yang rodanya 12? Apa ya? Kontainer. Kalau dalam bahasa lain, sederhanakan keinginan. Keinginan kita itu disederhanakan, walaupun kita punya segalanya, tapi keinginannya disederhanakan agar mudah untuk memperoleh bahagia. Orang itu sulit bahagia karena keinginannya ketinggian, ekspektasinya ketinggian, pengennya anaknya ranking 1, lemaknya ranking 46. Lah kalau nggak usah bukan nggak boleh ya silakan, kita punya cita-cita tinggi silakan, tapi bayangan kita nggak usah ketinggian. Ya Allah, anak saya mau nyantri, mau sekolah, udah alhamdulillah, syukur-syukur dapat. Nah itu jangan diuber seakan-akan kalau anak nilainya jeblok langsung dunia mau kiamat. Jangan ketinggian, sederhanakan keinginan, insya Allah mudah untuk bahagia. Nah, kadang-kadang ada orang ketika diajak ngaji berat, diajak ngaji malas karena mereka nggak bahagia ketika ngaji. Nggak bahagia ketika ngaji itu banyak faktor. Bisa jadi karena gurunya galak, yang dibahas neraka. Bahasannya neraka aja. Ya santrinya ya Allah kayaknya itu kok. Yang dibahas kalau nggak dosa neraka. Dosa neraka. Yang hadir, waduh neraka lagi nih, dosa lagi. Maka saya pribadi Bu, sesulit apapun materi yang misalnya diminta oleh panitia, akan selalu selingi humor, agar orang itu ada rasa terkesan bahagia, apalagi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu penceramah biar bagus kayak apa kalau monoton. Ngantuk Pak Ustaz. Makanya usahakan bahagia. Ini kata saya ulang-ulang. Usahakan kita menemukan bahagia di kondisi yang berpotensi pahala. Ya apa saja. Banyak kok kegiatan sehari-hari kita di rumah itu yang berpotensi pahala. Ibu misalnya yang aktif di kegiatan wilayah, entah jadi posyandu, PKK, temukan bahagia di situ. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang bahagia, karena itu berpotensi pahala. Ibu yang umpama punya usaha rumahan yang itu potensi membantu suami, itu sedekah terbesar ibu kepada suami, itu berpotensi pahala. Usahakan bahagia di situ. Kita ngaji apalagi kegiatan apa saja, usahakan ada bahagia di sini. Insya Allah itu akan terus berlanjut, bukan hanya di dunia saat ini, tapi juga akan di Lah kalau kebahagiaan cuma di dunia, itu kebahagiaan yang malah berpotensi di tempat dosa. Seperti mungkin di awal tadi saya katakan, ada orang yang datang ke tempat-tempat maksiat,
Mereka kalau ditanya nyari bahagia. Mereka membayar minuman yang segelas ini sampai katanya konon cerita orang-orang itu sampai ratusan ribu. Yang dicari apa? Bahagia. Karena mungkin mereka di rumah nggak bahagia, di tempat ibadah nggak bahagia, di lingkungannya nggak bahagia, di tempat kerjanya nggak bahagia. Maka mereka mencari bahagia di tempat maksiat. Yang menciptakan bahagia itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kalau kita selalu cap sampai mati nggak bakalan bahagia. Sampai mati nggak bakalan bahagia. Maka usahakan bahagia. Bahagia Bu pagi ini ya. Alhamdulillah bahagia Pak Ustaz. Bahagia kan saya juga ikut bahagia. Kurusipo ya insyaallah ikut bahagia. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Lakal ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada yang mau coba jadi host? Bisa sih gitu Bumin. Ya, Bumin udah nanya belum? Apa? Udah nanya belum? Nanya apa? Udah aku pertama. Emang tadi udah ya? Udah nanya. Bukan juga.